Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Di episode sebelumnya, King Mu menculik Hou Qi dari Feng Ran dan membawanya ke rawa Yuanling. Ia sengaja memisahkan keduanya agar dirinya bisa leluasa mengobrol dengan Hou Qi. Namun Hou Qi yang masih kesal atas perbuatan King Mu merasa enggan jalan bersama Dewata Beihai tersebut. King Mu kembali meminta maaf pada Hou Qi atas perbuatannya. Ia kembali menjelaskan bahwa dirinya juga ingin mencari boksuan. Demi mengetahui siapa identitas dirinya sendiri, King Mu tidak tahu identitasnya sendiri. Gelar Dewata diberikan oleh Kaisar Langit sedangkan King Mu adalah nama yang ia pilih sendiri. Selebihnya ia tidak ingat apa-apa. 1000 tahun yang lalu, King Mu tersadar di Beihai, yang ada bersamanya hanya gelang. Kemudian dirinya berkelana ke 3 alam untuk mencari jati dirinya. Hou Qi dan gelangnya adalah satu-satunya petunjuk yang King Mu miliki sekarang. Jadi dia ingin mencari Dewata Boksuan bersama Hou Qi dengan harapan bisa mengetahui jati dirinya sendiri. Hati Hou Qi sedikit luluh mendengar cerita King Mu yang menyedihkan. Ia bercerita bahwa Boksuan adalah orang istananya. Ia menganggap Hou Qi seperti adiknya sendiri. 10.000 tahun yang lalu, Boksuan pamit untuk menjalani cobaan dewa tapi sampai sekarang Boksuan tidak pernah kembali. Ia pergi ke rumah bambu untuk mencari Boksuan tapi tidak menemukan apa-apa, hanya kipas siluman bulan ungu yang ditemukannya. Hou Qi memperhatikan King Mu dengan seksama. Menurutnya bentuk tubuh Boksuan mirip dengan King Mu. Mungkin saja King Mu anak dari Boksuan, ujar Hou Qi. Hou Qi bahkan meminta King Mu memanggilnya Bibi. Tentu saja King Mu tidak bersedia, tapi Hou Qi yakin King Mu juga orang yang dekat dengan Boksuan karena Boksuan tidak akan sembarangan memberikan sesuatu kepada orang lain. Waktu itu Hou Qi juga masih muda, tidak banyak bertanya pada Boksuan, hanya tahu bermain dengannya. Setelah menceritakan tentang Boksuan, Hou Qi tetap pergi meninggalkan King Mu. Diam-diam King Mu mengikuti Hou Qi untuk memastikan keselamatannya. Sebetulnya Hou Qi tidak sebenci itu pada King Mu. Ia hanya kesal karena King Mu adalah orang yang disukai Jing Zhao. Sementara di Istana Langit, kenangan Mu Guang kembali ke alam dewa ketika alam dewa belum ditutup. Ia ingat tentang janjinya kepada Dewa Sejati Xiang dan Dewa Sejati Bai Jue untuk kembali membuka alam dewa. Ia masih memegang janji itu, tapi untuk mewujudkan janji tersebut, ia membutuhkan senjata Dewa Sejati. Membuka alam dewa terasa mustahil jika alam dewata dan alam siluman selalu bertikai. Untuk itulah, Mu Guang mengutus anak keduanya yang paling bijaksana, Jing Jian untuk pergi ke alam siluman untuk mencari keberadaan cambuk bulan ungu yang telah hilang di pavilion rahasia. Mu Guang menduga senjata Dewa Sejati Tianqi itu telah jatuh ke suku siluman. Jika memang cambuk bulan ungu ada di alam siluman, asalkan mereka bersedia menyerahkannya pada alam dewa, Kaisar Langit menjanjikan 10 tanah terberkati untuk suku siluman. Setelah alam dewa kembali terbuka, ia juga bersedia membagi rata nadi dewa kepada suku siluman. Meski kini suku siluman dan suku dewata selalu berselisih, dahulu kala suku siluman setara dengan dewata, bahkan Dewa Sejati Tianqi juga pemimpin alam siluman. Kini Gu Jun yang merupakan salah satu dari 4 dewa tertinggi juga merupakan naga bersisik. Jadi tidak ada alasan suku siluman dan suku dewata selalu bertikai. Wu Huan yang mendengarkan pembicaraan ayah dan anak itu terlihat panik. Tentu saja jika alam dewa kembali dibuka, Wu Huan tidak lagi menjadi orang yang paling berkuasa. Mu Guang memberi Jing Jian tali pengikat roh, yang bisa melindungi Jing Jian jika dalam bahaya. Ia percaya dengan mengutus Jing Jian maka maksud dan niat baiknya pada suku siluman bisa tersampaikan dengan baik. Setelah Jing Jian pamit pergi, Wu Huan menghampiri suaminya dan menyindir keinginan Mu Guang untuk membuka alam dewa. Ia memprovokasi Mu Guang agar mengurungkan niatnya tersebut, tapi Mu Guang tidak bergeming. Ia tetap akan membuka kembali alam dewa. Hou Qi pergi ke alam siluman, di belakangnya King Mu mengikuti. Wanita-wanita suku siluman histeris dan bersemangat melihat ketampanan dewata King Mu. Hou Qi juga menyadari hal itu. Ia pun memiliki ide untuk menjual King Mu kepada para wanita suku siluman demi mendapatkan mutiara spiritual.
Menjual King Mu membuat Hou Qi untung banyak mutiara spiritual. Mutiara itu akan ia pakai untuk mencari informasi tentang siluman bulan ungu. King Mu yang tidak bisa didekati wanita melihat segerombol wanita berlari ke arahnya bergegas lari menyelamatkan diri. Di Istana Langit, Wu Huan menanyai Jing Zhao mengenai rumor yang mengatakan Hou Qi menurunkan larangan petir pada Ziyuan. Jing Zhao membenarkan hal itu. Wu Huan merasa heran dengan kekuatan Hou Qi. Menurut Jing Zhao, kemungkinan Hou Qi menggunakan jurus terlarang sehingga bisa sesakti itu sebab semua orang sudah tahu mengenai nadi spiritual Hou Qi yang terhambat. Wu Huan yang diselimuti penasaran berniat mencari tahu kebenarannya. Ia memberi Jing Zhao payung bulu sakti untuk membantu Jing Zhao berlatih energi spiritual. King Mu hanya membisu sepanjang perjalanan bersama Hou Qi. Ia marah karena Hou Qi menjualnya kepada para wanita suku siluman. Hou Qi terpaksa menjual pesona King Mu demi memperoleh informasi tentang siluman bulan ungu. Mencari informasi perlu bayaran tidak gratis. Hou Qi meminta maaf pada King Mu berkali-kali tapi King Mu tetap marah. Sekarang Hou Qi percaya King Mu bukan buaya darat. Hou Qi mengajak King Mu untuk makan dan membelikannya jubah untuk meredakan kemarahan King Mu. Di restoran itu juga, Hou Qi akan menemui siluman tua Mogi. Ia tahu tentang semua rahasia di alam siluman. Diam-diam King Mu menempelkan manusia kertas miliknya ke pundak Hou Qi. Hanya satu orang yang boleh menemui Mogi, karena Hou Qi yang pernah bertemu Boksuan, maka ia meminta King Mu kembali menunggunya di restoran. Manusia kertas yang ditempelkan King Mu di pundak Hou Qi ketahuan oleh Mogi. Sementara suku siluman yang sedang makan di seberang meja King Mu menggunjingkan Hou Qi dan mengatai Hou Qi sebagai anak haram. Mendengar hinaan mereka, King Mu marah dan perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian Hou Qi turun dari tempat Mogi dan bergegas mengajak King Mu pergi meninggalkan restoran. Hou Qi memarahi King Mu karena ulahnya mengirim manusia kertas. Ia hampir saja tidak dapat mendapatkan informasi apapun, ditambah King Mu berbuat onar dengan berkelahi. Hou Qi tidak ingin berjalan bersama King Mu lagi. Kali ini King Mu menyetujui permintaan Hou Qi. Dia pun pergi meninggalkan Hou Qi sendiri. Hou Qi pergi ke gerbang hidup dan mati untuk masuk ke kerajaan siluman. Namun gerbang itu dijaga oleh dua siluman tangguh. Terlebih Hou Qi sudah tidak memiliki mutiara spiritual untuk ditukarkan plakat sebagai akses masuk ke kerajaan siluman. Hou Qi nekat menyihir batu kerikil menjadi mutiara spiritual. Tapi sihir itu tak lama ketahuan. Hou Qi pun membuat keadaan kacau dengan membalikkan meja yang berisi mutiara spiritual sehingga mutiara spiritual yang sebelumnya sudah terkumpul menjadi tercerai-berai dan menimbulkan kekacauan. Hou Qi dihadang duo sah hitam putih. Ia membual sebagai kenalan siluman bulan ungu sembari memperlihatkan kipas milik siluman bulan ungu. Kedua penjaga itu tidak mempercayai Hou Qi begitu saja. Untuk pembuktian mereka akhirnya beradu tanding. Siapa yang keluar arena lebih dulu dia yang kalah. Hou Qi hanya bisa mengandalkan kecerdasan dan jimat-jimat yang ia bawa untuk melawan dua penjaga gerbang tersebut. Tapi cara Hou Qi ini bukan cara yang benar sehingga kedua penjaga itu tetap tidak mengizinkan Hou Qi masuk. Kondisi terdesak, untungnya King Mu muncul menolong Hou Qi. King Mu yang memiliki kekuatan siluman di dalam dirinya mengerahkan kekuatannya dan mematikan api ungu hingga membangunkan Tian Qi yang sedang bermeditasi. Penasaran, Tian Qi melihat melalui CCTV dewa siapa orang yang berani mematahkan api ungunya. Tian Qi terkejut melihat Bai Jue dan Sanggu di gerbang hidup dan mati. Mengakui kehebatan King Mu, penjaga saputih menyilakan keduanya untuk masuk. Hou Qi sendiri dibuat terkejut dengan King Mu yang ternyata memiliki kekuatan siluman. Kebetulan Jing Jian juga sedang ke istana Xuanjing untuk bertemu Kaisar Siluman. Senjian tapi Senjian enggan menemui Jing Jian. Ia sudah tahu maksud kedatangan Jing Jian untuk apa. Jing Jian menyadari untuk berhasil berdiplomasi dengan suku siluman dibutuhkan kecerdasan dan kesabaran. Ia pun memilih pergi dulu dan kembali esok harinya. Jing Jian memutuskan berkeliling di langit ketiga alam siluman. Di sana ia malah bertemu Feng Ran yang sedang mencari Hou Qi. Jing Jian senang sekali bertemu Feng Ran. Berbeda dengan Feng Ran yang kesal sekali bertemu Jing Jian. Jing Jian ingin berjalan berkeliling bersama Feng Ran. Gadis itu punya ide untuk membuat Jing Jian berhenti mengikutinya. Ia mengajak Jing Jian ke rumah bordir.
Di sana Feng Ran mencekoki pangeran kedua itu dengan arak hingga Jing Jian mabuk dan nyaris tak sadarkan diri. Berhasil masuk ke langit ketiga alam siluman, Hou Qi malah dibuat bingung oleh King Mu yang meninggalkannya setelah berhasil membawanya masuk. King Mu hanya diam mendengar Hou Qi berusaha membujuknya agar tidak marah lagi, namun King Mu tetap tidak mau. Untungnya manusia kertas menengahi pertengkaran mereka. Manusia kertas menceritakan pada Hou Qi kejadian di restoran juga betapa King Mu mengkhawatirkan keselamatan Hou Qi. Hou Qi bertanya pada King Mu kenapa King Mu sangat peduli padanya. King Mu menjawab dengan gengsi kalau ia hanya ingin melindungi Hou Qi saja dan itu hal yang biasa. Hou Qi berhasil mengorek isi King Mu. Pria itu pun akhirnya mengakui kalau dirinya peduli pada Hou Qi dan mengkhawatirkan Hou Qi. King Mu ingin berjalan bersama dan saling jujur satu sama lain. Mulai saat ini, Hou Qi tersipu, begitupun King Mu.